Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, selayaknya kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang senantiasa mengasihi kita dengan setia, sehingga kita dimungkinkan pagi hari ini untuk bisa beribadah bersama-sama dengan setiap keluarga kita di rumah kita masing-masing. Mari kita memohon kepada Tuhan agar Dialah yang akan mempersiapkan hati pikiran kita, sehingga kita bisa beribadah dengan berkenan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, kita awali dengan menyanyikan pujian berikut ini. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita hampiri Tuhan dan kita bersama berdoa. Bapa Surgawi, kepadamu-lah kami berterima kasih dan bersyukur ya Tuhan, karena di pagi hari ini Engkau sudah menolong setiap kami jemaat-jemaat-Mu ini Tuhan,
sehingga kami bisa berbakti bersama-sama dengan semua keluarga kami di rumah kami masing-masing. Kami berdoa memohon kuasa Allah akan mempersiapkan hati dan pikiran kami Tuhan, supaya di dalam ibadah ini kami boleh memuji Tuhan dengan segenap hati kami, boleh menyembah Tuhan, bersyukur atas segala kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Mari Bapa, hadirlah dan lawatlah semua kami, siapkanlah hati pikiran kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau mau hadir dan memberkati kami. Karena itu Tuhan, kami hanya akan mempercayakan seluruh kebaktian pada pagi hari ini dengan memulainya dalam pengakuan bahwa kebaktian pagi hari ini hanya kami awali di dalam pertolongan dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya kekal selamanya. Kiranya turun atas saudara-saudara sekalian anugerah dan sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik saudara, di kesempatan ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Menyadari akan segala kekurangan dan keterbatasan kita, maka mari kita akan bersama-sama memohon kepada Tuhan agar Dia menolong kita. Kita nyanyikan pujian ini sebagai persiapan kita untuk bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat
Tuhan Yesus, kepadamu kami berterima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami dapat membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Engkau melihat hati pikiran kami Tuhan, karena itu kami berdoa memohon Tuhan Allah yang empunya kuasa di atas segala kuasa itu akan memberikan hikmat kepada kami semua jemaat-Mu ini, agar ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami dapat mengerti akan kehendak-Mu, dan Roh-Mu yang kudus akan terus berkarya dalam hidup kami, sehingga kami dimampukan untuk dapat melakukan firman-Mu itu dengan setia dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, jika ada salah, jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kami memohon Tuhan Kau berkenan mengampuni kami. Kuduskanlah hati dan pikiran kami ya Tuhan Yesus, agar firman-Mu sungguh-sungguh tinggal di dalam hati kami, dan kami diberikan kemampuan untuk melakukannya. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami juga berdoa memohon kiranya Tuhan akan menolong hamba-Mu, hamba yang tidak lebih dari saudara-saudara kami yang lain ini sungguh membutuhkan pertolongan-Mu untuk bisa Engkau pakai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, seluruh kesempatan ini kami percayakan di dalam nama-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan mendasari renungan firman Tuhan ini dengan membaca dari Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Amin. Saudara, berbahagialah kita yang senantiasa membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, renungan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, kita akan menggumuli sebuah tema taat membawa manfaat. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini sebagaimana yang kita tahu bahwa jumlah orang yang terpapar virus corona di berbagai kota di Indonesia ini jumlahnya meningkat begitu drastis. Ada banyak kota-kota yang saat ini dikatakan sebagai zona merah, saudara-saudara. Dan oleh karena peningkatan yang semacam itulah, saudara-saudara, maka Satgas COVID-19 dan pemerintah setempat harus bekerja ekstra untuk bisa menanggulangi kelanjutan dari perkembangan virus corona di kota di mana orang-orang ini ada dan terpapar. Berdasarkan saudara-saudara analisa dan penelitian, ternyata terjadinya
perkembangan orang yang terpapar virus corona di berbagai kota ini adalah karena orang-orang ini tidak lagi mentaati aturan-aturan yang sudah ditetapkan baik oleh pihak pemerintah maupun oleh pihak-pihak yang terkait. Baik itu tentang protokol kesehatan, sekalipun sudah berulang-ulang disosialisasikan dengan berbagai macam cara. Tapi sebagian dari masyarakat di negara kita ini memang masih enggan untuk mentaatinya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, walaupun peraturan itu sudah dibuat sedemikian bagus, ditata, disosialisasikan secara berulang-ulang, tapi kalau peraturan itu hanya sampai pada didengar dan tidak dilakukan atau tidak ditaati, saudara, maka peraturan itu hanya akan menjadi sebuah kesia-siaan. Tidak akan ada manfaatnya apa-apa, saudara-saudara yang kekasih. Mungkin orang yang mensosialisasikan sudah lelah, sudah capek, tapi ketika masyarakat atau sebagian masyarakat tetap tidak mentaatinya, maka aturan itu hanya akan tinggal aturan dan tidak ada manfaatnya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dengan firman Tuhan, saudara. Sekalipun firman Tuhan itu disampaikan dengan berbagai macam metode, disampaikan oleh berbagai hamba Tuhan, tetapi jika firman Tuhan itu hanya berhenti sampai pada didengar dan tidak ditaati serta tidak dilakukan, maka manfaat kebenaran firman Tuhan itu juga tidak akan seperti yang diharapkan. Bahkan mungkin juga tidak ada kuasa yang bisa mengubah kehidupan setiap orang yang mendengarkannya. Karena itulah saudara, setiap firman Tuhan yang diberitakan, didengar memang harus dan itu baik. Tetapi lebih baik jika firman Tuhan itu diamini dan dihayati di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang hanya berhenti sampai didengar dan tidak dilakukan, tidak ditaati, maka firman Tuhan itu tidak akan membawa manfaat, baik bagi dirinya sendiri orang yang mendengar itu, apalagi bagi orang lain. Dan kita melihat di dalam perikop yang sudah kita baca ini, saudara, Tuhan Yesus menyatakan dirinya dengan jelas dan dengan tegas bahwa ia digambarkan sebagai pokok anggur yang benar, sedangkan Bapa di surga adalah pengusahanya atau pemiliknya, dan setiap orang Kristen itu digambarkan sebagai ranting dari pokok anggur yang benar itu. Dan pada ranting itulah, saudara-saudara yang kekasih, maka akan tumbuh buah-buah yang diharapkan. Sekalipun pokok anggur mungkin bisa mengeluarkan buah, tapi sudah ditata sedemikian rupa bahwa yang akan muncul buah-buah itu bukan dari batang, tetapi dari ranting pokok anggur. Karena itulah firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa setiap ranting yang tidak berbuah dikatakan akan dipotong, saudara, menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang, lalu dibakar. Artinya tidak akan ada manfaatnya apa-apa, saudara-saudara. Tetapi untuk menjadi ranting yang berbuah banyak itu ternyata juga harus melewati proses, saudara. Tidak terjadi begitu saja, tapi harus melewati beberapa tahap yang tidak bisa dihindari. Tahap-tahap itu harus tetap dialami oleh setiap ranting yang tadi adalah merupakan gambaran kehidupan orang Kristen. Mari kita perhatikan bersama-sama tahapan apa yang harus dilewati untuk menjadi ranting yang berbuah, saudara. Yang pertama dikatakan di sini bahwa ranting itu harus dibersihkan, saudara, harus dirawat. Karena tanaman anggur itu adalah tanaman yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tanaman yang membutuhkan perawatan dan harus rutin dirawat. Karena itu setiap ranting yang harus berbuah, maka ranting itu juga harus dibersihkan, dirawat, dan tidak dibiarkan semau-maunya. Kalau ada cabang atau daun yang kering, mesti harus dipotong.
Kalau ada jamur yang menempel pada ranting itu mesti harus dibersihkan. Sekalipun mungkin pada waktu dirawat, dibersihkan, itu tidak mengenakan. Tapi tahap itu memang harus dilewati, harus dialami, saudara-saudara. Demikian juga Bapak Ibu yang kekasih, di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, kita juga harus dirawat. Kita juga harus dipelihara, kita juga harus dibersihkan, bukan dari daun yang kering, bukan dari cabang yang kering, tapi setiap orang Kristen memang harus dibersihkan dari segala dosa apapun itu bentuknya. Dan kita memang harus taat, sebab jika orang Kristen tetap tidak taat ketika ia dibersihkan, ketika ia dirawat, saudara-saudara yang kekasih, maka orang Kristen itu tidak akan pernah bisa menghasilkan buah seperti yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Seringkali ketika orang sedang dibersihkan dari dosa, saudara, secara kedagingan memang tidak mengenakan. Mungkin sebenarnya kita ingin memberontak, kita tidak mau taat, kita tidak mau berserah, kita tidak mau menuruti apa yang dikehendaki oleh Tuhan ketika Tuhan berbuat untuk membersihkan kehidupan kita dari segala dosa, saudara. Tetapi bagaimanapun kita memang harus taat ketika dibersihkan. Kita tidak boleh memberontak, kita tidak boleh meninggalkan Tuhan. Apapun itu cara Tuhan ketika ia sedang membersihkan dosa-dosa, hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan dari kehidupan kita. Dan ketika kita merindukan sebagai ranting yang ingin berbuah, maka apapun yang sedang dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, kita memang harus belajar mentaatinya dengan hati yang tulus, dengan kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena jika kita memberontak, kita meninggalkan Tuhan, maka kita tidak akan pernah menjadi ranting yang berbuah lebat dan berbuah yang berkualitas. Saudara, itu yang pertama, tahap yang pertama yang harus dilalui oleh setiap ranting, oleh setiap orang Kristen ketika orang Kristen itu ingin berbuah seperti yang dikehendaki oleh Tuhan dari dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua, saudara, ranting harus tinggal tetap atau menetap pada pokok anggur yang benar. Tidak boleh ranting itu lepas dari pokok anggur yang benar, tapi dia harus tinggal tetap pada pokok anggur. Di dalam terjemahan yang lain Alkitab kita mengatakan bersatu dengan pokok. Jadi ranting itu harus tetap menyatu dengan pokok ketika ranting itu harus mengeluarkan buah. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tinggal tetap itu artinya tidak datang dan pergi, saudara. Atau tidak datang dan pergi dengan sesuka hati. Bukan suka datang dan suka pergi, tapi harus tinggal tetap menyatu di situ. Bukan kalau sedang ada dalam keberhasilan, lalu kemudian meninggalkan pokok anggur yang benar. Tapi kalau sedang dalam kesusahan, kesulitan, kemudian mencoba untuk menyatu kembali, tidak, saudara. Yang dimaksud dengan tinggal tetap adalah tetap ada di situ apapun situasi dan kondisi yang dialami di dalam kehidupannya. Tidak datang dan pergi sesuka hati. Saudara, mengapa demikian? Sebab kalau suka datang dan pergi itu, saudara, namanya bukan tinggal tetap, tapi mampir atau singgah saja. Tidak tinggal pada tempatnya terus-menerus. Nah, saudara-saudara yang kekasih, orang yang tinggal menetap itu berarti setia dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan yang adalah pokok anggur yang benar itu, saudara. Tinggal menetap pada Tuhan Yesus Kristus apapun keadaannya. Sebab firman Tuhan tadi mengatakan, di luar Tuhan Yesus, maka orang Kristen itu tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak mungkin akan bisa berbuah, termasuk tidak akan berbuah lebat dan berkualitas seperti yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Bahkan di dalam bacaan kita ayat yang ke-6, firman Tuhan mengatakan demikian, saudara.
Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-6 ini firman Tuhan menjelaskan kepada kita, jika orang Kristen tidak tinggal di dalam Tuhan, maka selain dia tidak berbuah, dia juga akan seperti ranting yang kering, ranting yang mati, saudara, yang kemudian dikumpulkan orang lalu dicampakkan ke dalam api dan dibakar. Mungkin ada orang Kristen yang mengatakan, saya 1-2 tahun meninggalkan Tuhan dan tetap segar, tetap berhasil dan tetap diberkati oleh Tuhan. Tapi ranting yang lepas dari pokoknya, saudara, cepat atau lambat dia akan menjadi ranting yang mati, ranting yang kering. Tidak hanya kering dan mati, tetapi juga tidak akan pernah bisa menghasilkan buah. Kita bisa mencoba kalau kita berkesempatan memotong sebuah ranting dari sebuah batang. Mungkin 1-2 hari dia masih kelihatan segar, tapi pada hari-hari berikutnya dalam jangka waktu tertentu dia akan menjadi ranting yang kering dan tidak ada manfaatnya apa-apa kecuali dibuang dan kemudian dibakar. Demikian juga orang Kristen, saudara. Ketika orang Kristen merasa sudah tidak mempedulikan Tuhan, kemudian meninggalkan Tuhan dan merasa mampu dalam menjalani kehidupan ini dengan berbagai macam ragam situasi yang dihadapi, dan dia merasa tidak butuh Tuhan karena merasa mampu. Mungkin 1-2 hari apa yang diharapkan itu memang bisa dialami, terjadi. Dia merasa mampu menghadapi realita kehidupan ini. Tapi dalam jangka waktu tertentu, orang Kristen tidak akan pernah mampu tanpa Tuhan Yesus Kristus. Orang Kristen hanya akan punya kekuatan dan sanggup menghadapi realita kehidupan ini ketika dia tetap menyatu dengan Tuhan kita Yesus Kristus dan tidak pernah melepaskan diri dari persekutuan dengan Tuhan dan membiarkan Kristus untuk tinggal hidup di dalam kehidupan kita dan kita ada di dalam Dia. Saudara, orang Kristen yang tadi saya katakan jika ia lepas dari pokok anggur yang benar akan menjadi orang Kristen yang mati, kemudian dikumpulkan orang lalu dicampakkan ke dalam api dan dibakar. Orang Kristen yang seperti itu adalah orang Kristen yang tidak ada manfaatnya, saudara, sama dengan sampah. Tidak ada manfaatnya baik bagi dirinya sendiri, apalagi bagi orang lain, apalagi bagi pekerjaan Tuhan. Tetapi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalaupun orang Kristen itu harus berbuah, maka buahnya juga harus lebat. Tidak asal buah, saudara. Tapi firman Tuhan tadi mengatakan buahnya harus lebat. Bahkan buahnya juga harus berkualitas, saudara. Tidak hanya asal banyak, tetapi berkualitas. Karena tujuan dari orang Kristen berbuah itu adalah yang pertama, supaya orang Kristen itu bisa mempermuliakan Bapa di surga karena buah-buah kekristenan itu. Kalau orang Kristen tidak berbuah banyak dan buahnya tidak berkualitas, maka kehidupan orang Kristen itu tidak akan pernah mempermuliakan Bapa di surga. Karena dari buah-buahnya lah orang akan mengenal kekristenan dan orang akan mempermuliakan Bapa di surga. Karena itu bagi kita, setiap kita orang Kristen, berapapun usia kita, apapun tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita, mari kita akan tetap memohon kepada Tuhan agar kita tetap tinggal di dalam Dia dan berbuah-buah lebat dan berbuah yang berkualitas, agar dari dalam hidup kita dapat mempermuliakan Bapa di surga. Saudara, mengapa buah itu penting, saudara? Yang kedua, karena buah itu adalah sebagai bukti bahwa orang Kristen itu adalah murid-muridnya Tuhan Yesus, saudara. Sebab buah-buah itu adalah menunjukkan dengan jelas, dari buahnya lah orang akan melihat bahwa kita ini adalah murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Karena buah yang dihasilkan oleh orang Kristen
tidak akan sama dengan kebaikan yang dihasilkan oleh orang yang belum percaya kepada Tuhan. Karena itu ketika orang-orang Kristen berbuah lebat dan berkualitas, maka itu adalah wujud bahwa kita ini adalah murid-muridnya Tuhan. Kemudian yang terakhir, saudara, mengapa orang Kristen itu harus berbuah-buah? Karena buah itu adalah wujud ucapan syukur kita sebagai orang Kristen, orang yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, dan diwujudkan dengan buah-buah kekristenan yang terbukti dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita adalah orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan yang diberikan oleh Kristus di dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang diselamatkan, maka kita patut bersyukur kepada Tuhan. Dan salah satu wujud syukur kita adalah dibuktikan dengan buah-buah yang nyata, yang keluar dari dalam kehidupan yang sudah diperbaharui oleh kuasa Kristus, yaitu kehidupan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang Kristen kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah memilih, memanggil, menganugerahkan keselamatan kepada kita, Dia adalah Tuhan yang punya rancangan yang baik, rancangan yang indah di dalam kehidupan kita, saudara. Tidak hanya di dalam kehidupan kita, tetapi juga rancangan yang baik dan indah melalui kehidupan kita untuk orang lain. Karena itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarkanlah Tuhan memproses hidup kita, saudara. Berikan kesempatan untuk Dia memproses hidup kita, walaupun mungkin secara kedagingan memang tidak mengenakan, mungkin menyakitkan. Tetapi ketika Tuhan sedang memproses hidup kita, maka mari kita berikan kesempatan seluas-luasnya untuk Dia memproses hidup kita, mewujudkan rencana yang indah itu di dalam hidup kita dan melalui kita. Dan apa yang harus kita lakukan, saudara? Kita harus tetap taat kepadanya. Walaupun mungkin secara manusiawi menyakitkan, tidak mengenakan, tetapi mari kita akan tetap belajar taat kepada Tuhan, agar proses yang sedang dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan kita sungguh-sungguh pada saatnya nanti akan menjadi wujud nyata. Mungkin proses pembentukan itu kita rasakan dalam sakit penyakit, dalam kekurangan, dalam kesusahan dan kesulitan. Tapi mari kita akan tetap belajar percaya bahwa Tuhan yang sudah memanggil, memilih dan menyelamatkan kita, Dia adalah Tuhan Yesus yang selalu merancangkan yang baik, merancangkan yang indah, merancangkan damai sejahtera di dalam kehidupan setiap orang yang telah menjadi miliknya. Karena itu saya sekali lagi ingin mengatakan kepada Bapak, Ibu dan Saudara, marilah kita akan tetap taat kepada Tuhan. Karena hanya dengan ketaatan itulah, saudara, maka hidup kita ini akan menjadi berkat. Seperti tema kita, taat membawa berkat. Ketika kita tidak taat, kita sendiri juga tidak akan mengalami berkat Tuhan. Ketika kita memberontak dan tidak taat kepada Tuhan, orang lain juga tidak akan menerima berkat dari dalam kehidupan kita. Baik itu berkat untuk diri sendiri, berkat bagi sesama kita, maupun berkat bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena itu, saudara, setiap kali kita mendengar firman Tuhan, mari kita tidak hanya berhenti sampai kepada mendengar, menerima, kemudian mentaatinya dengan setia, supaya kehidupan kita diberkati oleh Tuhan, dan sekaligus kita juga menjadi berkat bagi sesama kita, juga bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudara, kita akan mengakhiri renungan ini dengan membaca dari kitab Yakobus. Kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 22 sampai 25.
tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara, biarlah kita akan menjadi orang-orang Kristen yang setia mendengar firman Tuhan dan juga setia melakukannya. Dan ketika kita mengalami banyak kesulitan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, jangan lupa bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang sangat mengasihi kita. Dia adalah Allah yang akan menolong kita untuk mewujud nyatakan kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang berbuah-buah. Jadilah orang Kristen yang taat kepada Tuhan, agar kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan kiranya memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari saudara-saudara, kita satukan hati kita hampiri Tuhan dan bersama kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kepadamu kami berterima kasih dan bersyukur Tuhan. Karena di dalam ibadah ini Engkau juga memberi kesempatan kepada kami untuk kami dapat membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang akan terus memampukan kami untuk dengan segala kerendahan hati menerima dan menyimpan firman-Mu itu, dan juga dengan setia melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami ya Bapa di surga, supaya selain kami menjadi orang-orang yang setia mendengar firman-Mu, jadikanlah kami orang-orang yang mentaati akan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Baik ketika kami dalam keadaan yang berkecukupan, dalam kelimpahan, dalam sukacita, bahkan ketika kami dalam kekurangan, dalam pergumulan, biarlah kami tetap percaya bahwa firman-Mu itu adalah iya dan amin Tuhan. Sehingga dengan demikian kami akan menjadi orang-orang Kristen yang berbuah lebat dan menghasilkan buah yang berkualitas. Dan biarlah orang akan melihat bahwa kami adalah murid-murid Tuhan yang mempermuliakan Bapa di surga. Dan buah-buah itu merupakan ungkapan syukur kami kepada Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan dan memelihara hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Tuhan, di kesempatan pagi hari ini kami juga mau berdoa, memohon Tuhan akan menolong semua jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Jika hari ini ada di antara jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan kami berdoa kiranya Engkau akan melawat, Engkau akan datang, menjamah dan mengangkat segala kelemahan sakit penyakit dari jemaat-jemaat-Mu yang sedang mengalami penyakit. Supaya di dalam nama Yesus sakit penyakit dari setiap jemaat-Mu ini sungguh diangkat dan Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna kepadanya. Jika ada jemaat yang sedang bersusah hati oleh karena berbagai pergumulan dalam hidupnya, Tuhan mari Engkau tolong hiburkanlah jemaat-jemaat-Mu. Berikan kekuatan mereka untuk terus berharap kepada Tuhan. Berikan sukacita dan damai sejahtera dan jalan keluar supaya jemaat-jemaat-Mu mendapatkan jalan keluar terbaik dalam menghadapi berbagai pergumulan dalam hidupnya. Karena itu sekali lagi kami memohon, hiburkanlah yang susah, sembuhkanlah yang sakit, kuatkan mereka yang lemah Tuhan. Berkati jemaat-jemaat-Mu dalam rumah tangga mereka masing-masing, supaya di dalam rumah tangga hidup saling mengasihi, hidup rukun dan saling menghargai satu dengan yang lain.
sehingga suasana damai sejahtera akan dinikmati oleh semua jemaat-jemaat-Mu setiap hari Tuhan, apapun keadaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa kiranya Tuhan melindungi agar tidak ada jemaat-Mu yang terpapar oleh virus corona. Dan biarlah semua taat terhadap protokol kesehatan dan menjaga kesehatan fisiknya dengan berharap akan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Bapa pada kesempatan ini memohon agar Tuhan juga melindungi kota kami Malang ini Tuhan. Agar kota Malang ini selalu ada dalam lindungan-Mu. Dan biarlah di kota ini nama-Mu dipuji dan diagungkan oleh banyak orang. Dan kuasa-Mu akan bekerja untuk menyelamatkan banyak orang di kota ini Tuhan. Sehingga Malang menjadi kota yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Berkati pemerintahan kami, wali kota, wakil wali kota, dan seluruh jajaran pemerintahan sampai kepada tingkat RT RW yang ada di sekitar kami. Supaya semua ada dalam lindungan Tuhan. Berkati dan lindungi gereja-gereja-Mu Tuhan, supaya gereja-Mu di Malang Raya dan di seluruh Indonesia ini terus ada dalam pemeliharaan Tuhan. Sehingga gereja-gereja Tuhan akan terus maju, bertumbuh, berkembang, diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa menyerahkan hamba-hamba-Mu yang setia melayani. Kiranya setiap hari pemeliharaan-Mu akan dinyatakan kepada hamba-hamba-Mu dan para keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini. Tuhan kiranya Engkau akan menolong. Supaya dalam situasi semacam ini bangsa Indonesia semakin menjadi bangsa yang rendah hati. Yang takut akan Tuhan. Dan menyadari bahwa manusia ini adalah makhluk yang lemah. Sehingga tidak akan ada kesombongan, keangkuhan, tinggi hati. Tetapi akan bersikap rendah hati dan saling menghargai dan saling menghormati sebagai sesama makhluk Tuhan. Dan biarlah Indonesia menjadi negara yang diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati pemerintahan kami, Presiden Jokowi, Wakil Presiden, para menteri, dan juga pejabat tinggi negara. Tuhan akan memberkatinya supaya hari makin hari semakin memimpin Indonesia ini dengan hormat akan Tuhan. Sehingga Indonesia menjadi negara yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami berdoa untuk rencana BMGK yang akan mengadakan vaksinasi yang akan dimulai pada tanggal 14 hari Senin yang akan datang ini. Tuhan Kau akan memberkati BMGK dengan segala daya upayanya untuk terlibat secara aktif sebagai warga negara yang baik. Tuhan akan memberkatinya. Sehingga vaksinasi ini akan berjalan dengan baik dan banyak para lansia dan juga masyarakat yang ada di kota ini yang akan segera mendapatkan vaksin. Sehingga dengan demikian virus corona akan segera berakhir dari Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kepadamu seru doa dan permohonan kami ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Karena itu mari dengan ucapan syukur kepada Tuhan kita nyanyikan pujian berikut ini. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keagungan
semua yang bernafas tak berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari saudara, kita akhiri ibadah kita pagi hari ini bersama kita akan berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami hanya kepadamu ya Tuhan, Allah yang sudah melindungi kami di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Dan biarlah kuasa-Mu yang akan terus membimbing seluruh perjalanan kehidupan kami bersama Tuhan, supaya kami tetap menjalani kehidupan ini dengan taat dan setia kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita akhiri seluruh rangkaian ibadah ini dalam damai sejahtera. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak.
Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, biarlah kita akan terus taat dan setia kepada Tuhan, taat dan setia kepada setiap aturan, supaya kita boleh menikmati hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Saya terus berharap kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jika ada dari antara kita yang belum divaksin, saudara manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Dimanapun kesempatan itu ada, jangan lupa supaya kita menjadi warga negara yang baik, menjadi umat Tuhan yang setia dan taat, supaya juga kuasa Tuhan dinyatakan dalam memelihara hidup kita. Biarlah dalam setiap rumah tangga kita masing-masing, kita akan mengupayakan supaya rumah tangga kita tetap ada dalam suasana damai sejahtera. Jalinlah kekeluargaan di antara sesama jemaat, jalinlah relasi dan komunikasi melalui fasilitas yang ada, supaya kita tetap terbangun menjadi sebuah keluarga yang hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan akan terus menyertai dan memberkati kita bersama. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita. Amin. Nyanyi dan bersoraklah bagi